Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran kali ini. Ini sudah video ketiga yang Ibu Guru buat. Ibu Guru berharap hari ini anaknya Ibu Guru masih semangat. Semoga anaknya Ibu Guru hari ini semuanya disehatkan. Amin Allahumma amin. Semoga hari ini pembelajarannya berjalan lancar seperti kemarin. Ibu Guru senang periksa tugas yang sudah dikumpulkan ke Ibu Guru. Semuanya nilainya alhamdulillah bagus. Jadi hari ini Ibu Guru berharap tugasnya semuanya terkumpul. Tetap semangat belajarnya. Kita sama-sama berdoa, kita disehatkan, Ibu Guru juga disehatkan, dan kita bisa ketemu lagi di sekolah nanti. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 yang pertama kali kita pelajari yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia kali ini yang kita pelajari yaitu menggunakan kosakata jenis kalimat benda dalam kalimat. Nah, jenis benda yang akan kita gunakan kemarin sudah dipelajari di pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Ada berapa jenis benda? Oke, yang jawab 2 Ibu Guru kasih 100. Jadi jenis benda itu ada 2, yakni benda hidup dan benda tak hidup. Betul sekali ya. Ada 2 jenis benda hidup dan benda tak hidup. Nah, bedanya sekarang kita mau buat kalimat. Kita mau buat kalimat menggunakan jenis 2 benda ini, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Coba perhatikan contoh yang ada di bawah. Ini ada contoh kalimatnya. Nah, yang pertama, benda hidup. Coba perhatikan yang berwarna biru. Kita buat kalimat yang sederhana. Kita buat menjadi sebuah kalimat yang bagus. Kemudian menggunakan kata benda hidup. Ada juga yang menggunakan benda tak hidup. Nah, kita perhatikan, kita baca sama-sama ya. Coba perhatikan. Yang pertama, benda hidup memerlukan makanan dan air. Nah, jadi benda hidup itu kalimat yang pertama, benda hidup memerlukan makanan dan air. Untuk apa itu makanan dan airnya? Nah, benda hidup itu makan dan minum, makan dan membutuhkan air itu untuk apa? Untuk tumbuh dari kecil menjadi besar atau tinggi. Jadi, benda hidup itu memerlukan makanan dan air agar bisa tumbuh dari kecil menjadi besar dan tinggi. Nah, ini contoh kalimat yang menggunakan kata benda hidup. Jadi diingat ya, benda hidup itu memerlukan makanan dan air untuk tumbuh menjadi besar dan tinggi. Nah, sama dengan manusia. Manusia itu memerlukan makanan, memerlukan air untuk tumbuh. Mulai dari dia kecil, kemudian minum susu, kemudian berubah menjadi anak-anak seperti anaknya Ibu Guru sekarang. Kemudian makan dan minum air, akhirnya tumbuh menjadi besar, tumbuh menjadi tinggi, jadi anak remaja, menjadi orang dewasa, dan lama-kelamaan tumbuh menjadi orang tua. Jadi manusia, benda hidup seperti hewan, tanaman itu membutuhkan makanan dan air untuk tumbuh. Jadi itu harus dipahami ya. Jadi benda hidup memerlukan makanan dan air untuk tumbuh dari kecil menjadi besar dan menjadi tinggi. Nah, sekarang kalimat yang menggunakan kata benda tak hidup. Nah, ini ada di bawah. Kalau tadi menggunakan benda hidup, sekarang menggunakan benda tak hidup. Contoh kalimatnya, coba perhatikan. Berbeda dengan benda tak hidup. Nah, berbeda dengan benda hidup. Kalau benda tak hidup itu tidak memerlukan makanan dan air. Jadi benda tak hidup itu tidak makan sama minum. Contoh meja. Meja makan atau tidak? Tidak. Lemari
minum atau tidak? Tidak juga. Jadi benda tak hidup itu tidak memerlukan makanan dan air, karena benda tak hidup itu tidak mengalami pertumbuhan. Kursi tumbuh atau tidak? Meja tumbuh atau tidak? Tidak, karena kursi dan meja itu benda tak hidup itu tidak memerlukan makanan dan air. Jadi dia tidak makan, dia tidak minum. Nah, jadi sudah paham ya. Jadi contoh kalimatnya ini menggunakan kata benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, di sebelah. Di sini ada gambar bebek. Betul sekali. Bebeknya ada berapa? Bebeknya ada 2. Ada bebek kecil dan ada bebek besar. Jadi contoh kalimatnya di sini yaitu menggunakan benda bebek ini benda hidup atau benda tak hidup? Jawabannya benda hidup. Kenapa disebut benda hidup? Karena bebek itu memerlukan makanan untuk tumbuh. Dari dia bebek kecil berubah menjadi bebek besar. Paham anaknya Ibu Guru? Paham, alhamdulillah kalau paham. Jadi nanti Ibu Guru akan kasih soal di buku Bu Pena di halaman 16 dan halaman 17. Nanti bisa dikerjakan di buku Bu Penanya, kemudian di store tugasnya nanti ke WA-nya Ibu Guru. Oke, lanjut. Untuk pembelajaran selanjutnya masih pembelajaran 4, tapi muatan pelajarannya berbeda, yaitu muatan pelajarannya SBDP. Jadi sekarang kita belajar SBDP. Nah, untuk pelajaran SBDP ini sudah pernah dipelajari di pembelajaran 1 mengenai apa? Gambar apa ini? Mengenai ketukan pendek dan ketukan panjang. Nah, kalau sekarang itu kita akan mengaplikasikannya, kita akan menggunakannya dalam sebuah lagu. Lagunya itu ada di buku Bu Pena di halaman 18. Ada lagu yang berjudul Kelinciku. Nanti akan Ibu Guru kirimkan lagunya juga supaya bisa dipelajari, supaya bisa dihafal. Nah, untuk penggunaan lagunya diingat ketika bunyinya pendek berarti kita harus menggunakan ketukan pendek. Jadi suaranya harus dipendekkan. Ketika ketukannya panjang berarti harus menggunakan bunyinya harus dipanjangkan. Nah, ini untuk pelajaran SBDP, insyaallah pasti anaknya Ibu Guru sudah paham ya. Oke, seperti janjinya Ibu Guru. Oh iya, tadi mungkin Ibu Guru lupa ya umumkan ya. Jadi sama dengan video Ibu Guru sebelumnya, sebelum Ibu Guru akhiri video kali ini, Ibu Guru akan memberikan satu kuis atau satu pertanyaan yang akan dituliskan di kolom komentar. Pertanyaannya yaitu tuliskan satu nama benda hidup. Jawabannya itu tidak boleh sama dengan jawaban orang sebelumnya. Jadi nanti jawabannya ditinggalkan di kolom komentar beserta namanya, yaitu anaknya Ibu Guru disuruh tuliskan satu nama benda hidup, tapi tidak boleh jawabannya sama dengan jawaban teman sebelumnya. Paham anaknya Ibu Guru? Oke, paham ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu Guru rasa sudah cukup. Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.